Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menjadi pecinta Al-Qur'an? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, Fa Utsman radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allamal Qur'an 'allamahu. Rasulullah mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai seusia begini nggak bisa baca Quran. Kalau nggak bisa, belajar. Dan tidak ada orang yang disulitkan untuk mengkaji Al-Quran. Karena Allah Subhanahu mengatakan bahwa Al-Quran ini dimudahkan untuk dipelajari oleh manusia. Sehingga jadilah kita orang senantiasa ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Belajar. Setelah kita belajar membacanya, kita belajar untuk memahami makna-maknanya, tafsir-tafsirnya. Sehingga orang-orang yang kemudian dia belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, berusaha menghafal Al-Qur'an dan kemudian berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, inilah orang-orang yang disebut dengan Ahlul Qur'an. Dan kita harus senantiasa bersemangat menjadi Ahlul Qur'an. Karena Ahlul Qur'an ini, sebagaimana kata Rasulullah SAW, adalah Ahlullah, keluarganya Allah. Kalau orang sudah menjadi keluarganya Allah, berarti dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya keluarga itu kan sangat dekat. Orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan ini radhiyallahu an, beliau ini termasuk subhanallah Ahlul Quran, bahkan wafatnya itu ketika membaca Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendapati Quran terbitan lama yang ada tulisan wal yatalataf wala yus'iron nabikum ahada, itu adalah istilah Utsman bin Affan wafat ketika baca Quran. Sehingga para ulama melihat fenomena ini mengatakan bahwa kelak orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kalau kebiasaannya kita baca Quran, wafatnya baca Quran. Kalau kita ini ahlu tahajud, insya Allah meninggalnya ketika tahajud. Ahlu sholat, kita meninggalnya ketika sholat. Jangan sampai kita jadi ahlul maksiat, meninggalnya ketika maksiat. Naudzubillah min dzalik. Kan ada ya, kita lihat orang yang meninggal ketika berbuat maksiat. Lagi mabok, dia meninggal, mati gitu. Nah, ini ikutan pertama. Orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan Utsman bin Affan ini subhanallah termasuk Ahlul Quran. Sampai beliau mengatakan, orang yang dirinya itu sedang kuat-kuatnya iman, maka dia akan tidak pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Baca satu lembar, kok saya masih pingin baca lagi sampai 2 lembar. Dan begitu seterusnya karena nggak bosan-bosan. Ini karena ada keimanan. Nah, pertanyaan sebaliknya, kalau kita memutus ya, atau kemudian tidak membaca Al-Quran, barangkali ada yang bermasalah dengan hati kita. Ini kalau memakai fatwa atau asar dari Utsman bin Affan. Karena kalau orang yang sedang beriman kepada Allah, sedang kuat-kuat imannya, itu baca Quran gak ada bosan-bosannya. Jadi jangan ragu-ragu kita kemudian untuk mengajari Al-Quran kepada anak-anak kita, tetangga kita. Ya. Bayangkan kalau kita mengajarkan satu saja surat Al-Fatihah. Ada anak belajar sama kita ajari Al-Fatihah. Sampai selesai, sampai dia hafal. Dan subhanallah, ketika dia sholat, mungkin dia usianya sampai 70 tahun, sholat baca Al-Fatihah, maka pahalanya mengalir kepada kita tanpa berhenti. Makanya sama dia mengatakan, kalau bisa anak kita itu yang ngajari Fatihah bapak ibunya, jangan orang lain, agar pahalanya bisa dimonopoli oleh bapak ibunya gitu. Ya. Karena itu kan mengalir, karena orang kalau sholat itu nggak mungkin nggak baca Fatihah, karena itu bagian dari kewajiban, rukun sholat. Ya. Nah. Terus gimana kalau misalnya Ustadz, saya sibuk nih Ustadz. Saya yakin kalau ibu-ibu bea cukai, bapak ibu bea cukai ini bisa ya, menggaji orang. Ini paling gampang ya. Ada masjid, kita gaji 1 orang misalnya. Pak, Bapak ajari Quran, anak 1 kampung.
Saya gaji 500.000 per bulan. Anak kamu tambah banyak, tambah lagi. 2 sampai 3 misalnya. Digaji 1.500. 1,5 juta maksudnya. Ya. 3 orang. Itu pahala mengalir kepada kita. Dan anak-anak ini yang kemudian bisa baca Quran, gara-gara kita, ya, gara-gara kita nanam guru di situ, pahalanya mengalir kepada kita terus. Sampai kita meninggal masih mengalir. Ya kan? Anak ini suatu ketika ngajari lagi orang lain, itu terus juga mengalir kepada kita. Subhanallah, bisa hari kiamat. Tahu-tahu kita tuh merasa kaget mungkin ya. Di akhirat, tiba-tiba ada satu kontainer pahala yang kita nggak tahu dari mana. Bisa jadi dengan cara seperti ini kita bisa menghidupkan Quran. Kalau kita nggak bisa langsung, mungkin karena pulang kantor capek, saya yakin bapak-bapak, ibu bisa menggaji 500.000 lah per bulan, itu kan nggak banyak ya Pak ya. Ya, insya Allah bisa. Tanam aja itu, pahalanya biar mengalir kepada kita. Ini 500.000 itu nggak ada apa-apanya Pak dengan pahala bapak besok di akhirat. Nggak ada apa-apanya. Mungkin sekarang ini dunia ini akhirat itu cuma cerita, kayak dongeng gitu. Tapi besok Pak, ketika di akhirat, kebalikannya Pak, akhirat itu nyata dan dunia tinggal dongeng. Kita udah meninggal, dunia jadi dongeng dan akhirat nyata. Dan insya Allah kita nggak nyesel, bisa menghasilkan anak-anak yang bisa baca Quran, menghafal Quran, menjadi ahlul Quran. Atau misalnya di sini dibuat yayasan gitu ya, yang mengumpulkan dana untuk ahlul Quran, ya, menghasilkan para penghafal Quran, guru-guru Quran, ustadz Quran. Ini subhanallah, nggak rugi insya Allah kita besok di akhirat. Kita punya investasi yang besar. Nah, dari hadis di sini kita harus menjadi, semoga termasuk dalam hadis ini, khairukum, sebaik-baik manusia. Ini, sehingga Quran ini terus kita bagian menjadi orang yang mempertahankan Quran sampai besok hari kiamat. Ya. Para guru-guru kita ini sudah tugasnya sudah selesai. Bapak mungkin bisa browsing di YouTube. Di Jawa Timur itu ada orang membongkar tanah untuk jalan. Ketika dibongkar ternyata dalamnya ada mayat, Pak. Masih utuh, dikafani masih utuh, tubuhnya masih utuh. Ternyata ini adalah orang yang sudah dikubur 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Sehingga orang mulai bertanya-tanya, ini apa nih keistimewaan orang ini, sehingga walaupun sudah dikubur 30 tahun yang lalu, kok masih utuh tubuhnya. Ternyata Pak, amalannya sederhana Pak. Apa? Guru ngaji. Guru ngaji. Dia tempat guru ngaji anak-anak gitu. Kan kalau guru ngaji di kampung kan nggak dibayar. Betul-betul banyak muridnya itu dari sekian generasi itu. Ternyata Allah menghormati, memuliakan guru ngaji ini. Ya mungkin kalau kita melihat guru ngaji dipandang sepele ya Pak. Alah guru ngaji, cuman ngajar alif ba ta begitu. Mengajar Quran, subhanallah, ternyata orang itu kadang-kadang nggak viral di dunia Pak, tapi viral di langit. Kita ini rugi kalau cuman mencari viral di dunia saja. Ya, tapi nggak viral di langit, nggak kenal orang malaikat sama kita nggak kenal. Ya. Kalau bisa kita nih nggak apa-apa nggak kenal di dunia, mungkin dianggap karyawan biasa, staf biasa. Tetapi subhanallah, kalau nama kita viral di langit, itu malaikat akan banyak mendoakan kita. Dan ini termasuk orang yang tadinya nggak dikenal siapa-siapa, baru ketahuan ketika 30 tahun kuburannya mau dibongkar, ternyata masih utuh. Dan ini adalah seorang pengajar Al-Quran, guru ngaji. Masya Allah. Ya. Paling enggak, kalau kita mungkin waktunya sempit, Bapak lah yang kemudian bagaimana guru ngaji ini bisa istiqomah mengajar Quran kepada anak-anak kita. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya itu miris sekali. Ketika Kemenak kemarin bilang 62% kaum muslimin di Indonesia itu tidak bisa baca Al-Quran. Jadi kalau ada 10 orang, 6 orang itu tidak bisa baca Quran. Karena ini miris. Karena Quran itu gampang dipelajari. Orang belajar Quran itu bisa. Apalagi ada metode kiroati, ada metode ikro. Itu kan cepat.
Insya Allah lah, orang kalau misalnya mau belajar qiraati, tidak lama lah, 3 bulan bisa baca Quran. Tiap hari. Dan nikmat insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa baca Quran, jangan gengsi Bu. Gak apa-apa, ambil guru privat di rumah kita, kalau misalnya malu ya baru sama anak-anak begitu ya. Ambil aja guru privat di rumah, belajar baca Quran begitu, sehingga kita termasuk orang-orang yang ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya. Dan jangan sampai Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini jago matematika, jago bahasa Inggris, jago kimia, kita ambil guru les yang mahal, tapi nggak bisa baca Quran. Naudzubillah. Ketika jenengan meninggal, nggak bisa meyasinkan jenengan. Masa mau nyetel MP3 di kuburan itu ya? Kan nggak mungkin. Kalau bisa anaknya jenengan itu yang jadi imam sholat ketika jenengan wafat. Pasti wafat semua ya ini ya. Meninggal semua, nggak ada manusia yang nggak meninggal. Kalau bisa nggak usah manggil modin, anaknya yang jadi imam. Yang mengimami kita, yang mengkafani kita. Bahkan yang mentalkin kita harus anak kita kalau bisa. 2 ayah saya dan 1 mertua saya itu, saya yang ngimamin sholat, saya yang memandikan. Ya, kalau yang nguburkan harus teamwork ya, nggak bisa sendirian. Ya. Ini jangan sampai anak kita nggak bisa apa-apa Pak, kalau jenengan besok meninggal Pak. Ini saya ngomongnya harus futuristik ya, gitu ya. Jenengan sakit bingung dia. Ya. Atau ketika jenengan butuh doa, kiriman doa. Semua doa itu kan amal kita terputus, kecuali doa anak kita. Lah kalau anak kita nggak bisa doa, mau doain apa kepada bapak ibunya? Tapi kalau anak kita tuh ahlul Quran, akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Nanti hadis selanjutnya. Ya. Anak kita ini harus menjadi ahlul Quran, ngerti Quran. Kan banyak nih sekarang sekolah-sekolah yang kemudian menghafal Quran itu bagian dari kurikulum sekolahannya. Dan sekolah pelajaran umum pun masih ada gitu. Kayak sekolah-sekolah IT, Islam Terpadu itu kan sekolah dengan kurikulum nasional ditambah dengan tambahan kurikulum agama yang lebih banyak. Salah satunya adalah menghafal Quran itu banyak. Sehingga saya sering melihat anak kelas 6 itu sudah hafal 6 juz, 7 juz. Anak saya SD itu hafal juz 30, padahal saya mulai menghafal juz 30 itu SMA. Beliau ini, anak saya ini SD sudah hafal, karena ada bagian dari kurikulum. Sekarang SMP sudah 7 juz Pak. 7 juz. Udah ngalahkan bapaknya, saya belum sampai 7 juz. Ya. Tetapi kurikulum nasional tetap jalan. Ya, tetap jalan. Dan jadikanlah keluarga kita ini keluarga Al-Quran, Pak. Gak rugi, Pak. Dunia yang dapat, akhiratnya dapat. Ya. Kemudian, apalagi keutamaan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, pecinta Al-Quran. Wa'an Ibnu Mas'ud, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah bersabda, pernah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a al-Qur'an, barang siapa yang membaca Quran, maka satu huruf dia akan mendapatkan kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali. Dan ketika ada orang mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alif lam mim saja Pak, kita dapat 30 kebaikan. Gimana kalau kita baca Fatihah? Gimana kalau kita bisa menghatamkan Quran? Quran itu ada, menurut Imam Syafi'i ada 1.027.000 huruf. Menurut Imam Syafi'i. Sehingga orang yang bisa menghatamkan Quran, ya, ini harusnya Ramadan ini bulan menghatamkan Quran. Orang itu minimal harusnya bisa ya.
2 juz sehari harus bisa. Karena 2 juz itu sama dengan kalau kita lihat video, film. Film itu kan kebanyakan 1,5 jam. Kalau orang sufi ya suka film, itu sebenarnya harusnya ya bisa mengkonversi menjadi pembaca Quran. Pada subuh kita pulang dari masjid, baca Quran, kemudian sampai jam 6 itu bisa 2 juz. Satu kali duduk. Sehingga sebelum berangkat misalnya kita ke kantor, habis sholat subuh, ya dari masjid, kita baca Quran sampai jam 6 itu kemudian kita bisa dapat 2 juz. Tidak banyak sebenarnya 2 juz itu. Ya. Mudah sebenarnya. Cuman kitanya aja ini ya, yang azamnya kurang. Ya. Bahkan kita buat misalnya setiap habis sholat, 2 lembar kita baca, berarti 4 halaman, maka 1 hari kita bisa 1 juz. Dan sebulan kita sudah menghatamkan Quran. Kita mendapatkan berapa? 10 juta sekian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang membaca Quran ini oleh Allah berlimpah pahala, berlipat ganda pahala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini adalah bulan Quran, Syahrul Ramadana. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Al-Quran kita harus lebih kencang lagi baca Qurannya, ya. Quran ini sudah banyak, aplikasinya di Android ada, baca, ya. Jangan sampai kita lebih sering baca medsos, tapi baca Al-Quran jarang. Kalau ada bilang, wah saya sibuk sehingga nggak sempat. Loh, medsos aja sempat ya. Jangan sampai kita ini sebenarnya orang yang terhalang dari kebaikan. Karena nggak sempat baca Quran. Ustaz Afan itu selalu sehari nggak bisa, dia selalu kangen dengan Quran. Sehari harus baca Quran. Nah, kalau bisa kita sehari harus baca Quran. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, Ustaz berat Ustaz, kalau sehari 2 juz, 1 juz. Oke Pak, dimulai dari selembar saja. Nggak banyak selembar itu. Ya. Yang penting sehari jangan sampai kita ninggalin Quran. Agar apa? Quran ini menjadi sahabat kita di akhirat. Nanti ada hadisnya. Kemudian yang ketiga, keutamaan Al-Quran. Wa an Umar radhiyallahu anhu, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Jadi Umar bin Khattab mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarfa'u bihadal kitab aqwaman. Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan sebuah kaum gara-gara Al-Qur'an. Wa yad'u bihi akharin, dan menghinakan yang lain karena dia nggak dapat Quran, dia tidak tersentuh oleh Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa, diangkat derajatnya, dimuliakan derajatnya, maka kita harus keluarga kita, diri kita, kantor kita jangan tinggalkan Al-Qur'an. Agar Allah merofak kita, mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Pak, Bu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin besok semoga kita jadi ahli surga semua ya. Allahumma amin. Tapi kita ingin tahu nih, kita di surga derajatnya seperti apa? Setinggi apa? Itu sebanyak hafalan kita, Pak. Bapak kalau hafalkan cuman Qul huwallah, Anas, Falak, Inna A'thaina, ya kan? Berarti surganya level 4, Pak. Cuman 4 surat saja gitu. Tapi kalau panjang itu semakin tinggi gitu. Karena dalam hadis seperti itu, ya. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi dia derajatnya di surga. Sama-sama ahli surga nih. Yang membedakan tingkatannya adalah hafalan Quran. Ustaz, gak sempat Ustaz. Udah sibuk. Kalau ada niat, insya Allah dimudahkan. Sak mampunya begitu. Ya kan? Sak mampunya. Jangan pernah tidak ada usaha. Ya kan? Allah ngelihat usaha kita kok. Ya, nggak ngelihat hasil. Gitu. Jadi kita harus senantiasa berusaha bagaimana dekat dengan Al-Quran sehingga Allah merofak kita. Jangan sampai jadi yang sebaliknya. Wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan, menghinakan yang lainnya karena dia jauh dari Al-Quran. Jadi fadilah yang ketiga adalah, keutamaan yang ketiga adalah Allah akan merofak para orang-orang yang dekat dengan Al-Quran.
Orang mukmin yang dekat dengan Al-Quran dirofa karena dia dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat mungkin cukup 5 ya, nggak sampai 9. Wan Abi Sa'id radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man sagolatul Quran an mas'alati ataituhu afdola man u'ti as-sa'ilin. Wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillah ala khalqihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya an Abi Sa'id dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini ya diskusi ya. Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dan zikir kepadaku sehingga dia nggak sempat doa, Pak. Saking rajinnya dia baca Quran, saking rajinnya dia zikir, dia nggak sempat doa. Nggak sempat minta-minta sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini diskusi. Maka akan aku berikan kepada mereka keutamaan terbaik dibandingkan kepada semua orang yang telah berdoa. Ada orang yang sempat berdoa, tapi Allah ngasih yang lebih baik dibandingkan orang yang berdoa. Padahal kita nggak sempat doa, Pak. Sehingga kenapa Allah memuliakan seperti itu? Memuliakan para ahlul Quran yang nggak sempat doa dibandingkan orang yang berdoa tadi. Karena keutamaan firman Allah itu paling tinggi dibandingkan ucapan-ucapan yang lain. Ucapan kita membaca Al-Quran itu lebih mulia dibandingkan orang yang lagi berdoa. Sebagaimana ya perbandingan ucapan Quran dengan ucapan yang lain itu sebenarnya perbandingan Allah dengan makhluknya. Jadi Quran itu sangat saking tingginya, Pak, kalau dibandingkan dengan ucapan manusia biasa atau ucapan yang lain itu sebenarnya kalau dimisalkan itu sebenarnya Allah dan makhluknya. Gimana, Pak? Dibandingkan Allah dengan makhluknya kan jauh sekali. Ya. Sehingga perkataan yang paling mulia adalah Al-Quran. Zikir yang paling mulia adalah Al-Quran. Ustaz, saya nggak sempat zikir. Ya udah baca Quran itu zikir. Bahkan itu adalah ucapan yang paling mulia di antara ucapan-ucapan yang lain. Ya. Bahkan kalau dibandingkan seperti membandingkan Allah dengan makhluknya. Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan Al-Quran adalah ciptaan Allah. Bukan. Allah itu, Quran itu bukan ciptaan Allah, tapi kalamullah. Ya, biar tidak keliru. Dan yang terakhir insya Allah, hadis yang kelima tentang keutamaan Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW di sini dalam hadis ini membandingkan antara orang yang membaca Al-Quran sama yang tidak. Wa an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasil tamroh. Jadi Rasulullah mengatakan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Apa, Pak, buah utrujah itu? Ini buahnya orang Arab ya. Itu terkenal apa? Baunya wangi. Dan rasanya itu manis. Manisnya dapat, wanginya dapat. Jadi buah ini benar-benar menggugah selera. Dari baunya itu wah seger sekali, enak sekali. Ya kan ada ya buah yang kita mencium baunya aja kita ikut seger gitu. Makanya ada orang ngambil parfumnya doang, baunya doang. Kayak apel, baunya apel doang. Atau bau mawarnya doang. Ya. Tapi nggak cuma baunya yang enak. Kalau dimakan, manis. Lezat. Gitu. Itulah orang mukmin yang baca Quran. Ya. Tetapi orang mukmin yang tidak suka membaca Quran, itu seperti tamroh. Kurma, Pak. Tahu kurma? Bapak tahu baunya kurma? Kurma itu nggak ada baunya, Pak. Ya kan? Rasanya manis, tapi nggak bau. Baunya nggak tercium, nggak ada baunya. Kurang gitu loh, kurang. Sehingga makanya kalau orang lihat kurma itu kan apa ya?
sensasi baunya itu tidak ada gitu, ya kan? Tetapi kalau kita buah-buah yang begitu harum membuat kita kemudian berselera makan, ya. Misalnya ada yang suka durian itu kan harum, tapi ada juga yang benci durian, Pak ya. Tapi untuk yang suka durian itu kan baunya aja seneng gitu, ya. Memorizing itu, teringat-ingat dan lihat lihat gambarnya, fotonya aja kita udah sensasi baunya, wah ya harum dan kita pingin makan. Ya. Untuk yang suka ya Pak ya, soalnya ada yang nggak suka juga ya. Orang Eropa itu saya nggak tahu, muntah katanya kalau makan durian itu. Tapi kalau orang Indonesia itu dianggap raja, ya, king of fruit, ya, rajanya buah-buahan. Tapi orang Eropa itu nggak mau, muntah, ya. Baunya aja muntah. Saya juga heran kenapa bisa beda antara aroma yang dicium orang Asia dengan Eropa itu. Ya. Sementara kata Rasulullah, seorang yang fajir, orang yang suka berbuat dosa, dan dia suka membaca Al-Quran, itu seperti raihana. Raihana itu apa Pak? Buah yang baunya harum, tapi pahit rasanya. Jadi ternyata Quran itu membuat orang itu menjadi harum. Bahkan ketika dia seorang fajir, tukang pembuat dosa, tapi kalau dia suka baca Quran, Allah muliakan dia dengan orang itu hawanya itu senang kalau dia baca, tapi nggak suka sama kelakuannya, kan gitu. Ya. Dan sebaliknya orang yang fajir dan tidak baca Quran seperti buah handola, baunya tidak ada dan rasanya pahit. Ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa? Dan hadis ini hadis yang panjang ya, karena akan nanti hadis ini nyambung dengan hadis yang barang siapa yang berteman dengan tukang minyak, maka dia akan minyak wangi ya, maka dia ikut tercium bau harumnya. Tapi kalau dia berteman dengan seorang tukang besi, maka dia bisa terciprati oleh apinya. Nah, artinya orang yang dekat dengan Quran itu seperti Quran, Pak. Seperti apa covernya Quran. Cover Quran itu walaupun dari kertas, dari plastik, orang cium itu. Orang hormati, orang peluk. Ya. Bahkan kalau covernya dari kulit kambing, dicium. Padahal kalau orang itu sama kambing pasti nggak mau nyium. Ya. Tetapi kalau dia jadi cover Quran, dia ikut menjadi harum bersama Quran. Nah, orang yang dekat dengan Quran dimuliakan oleh Allah karena interaksinya tadi, seperti cover tadi. Cover ini kalau walaupun mungkin orang melihatnya dari bahan yang tidak berkualitas, tapi kalau dia covernya Quran, maka orang akan memuliakannya. Sebenarnya Allah memuliakan orang yang berdekatan dengan Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiram al-bararah. Orang yang ketika membaca Quran itu mahir, lancar, maka dia akan bersama malaikat. Pak, malaikat itu akan mendekati orang yang suka baca Quran. Betul ini? Orang yang suka baca Quran akan didekati oleh malaikat. Kan malaikat itu suka dengan zikir, suka dengan bacaan-bacaan Quran. Saya tidak pernah meruqyah orang, Pak. Nggak punya pengalaman meruqyah orang. Tapi kemarin saya terpaksa meruqyah orang. Terpaksa. Dan saya nggak punya track sebagai apa ya, tabib atau apa orang yang suka meruqyah begitu. Karyawan saya Pak, itu tiba-tiba pingsan, nggak bisa dibangunin, gitu, nggak bisa dibangunin. Saya bacakan Quran, terus di air karena dalam hadis Bukhari jilid 4 itu kan Quran bisa dijadikan syifa. Ayatnya nggak neko-neko Pak, cuma Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah, saya minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar karena ini nggak bangun-bangun Pak, dan nggak bangun itu aneh, giginya itu geget itu Pak. Nggak mau dibuka. Dan itu aneh, diblonyoti kalau bahasa Jawa gitu ya. Dibaluri dengan minyak-minyak aromatik, kayu putih, macam-macam, nggak bangun-bangun. Dikasih hidungnya nggak bangun-bangun, ini nggak normal, nggak masuk akal. Tapi saya tenang ya, kan lihat kayak saya begitu, jangan kelihatan panik. Saya panik Pak, nggak bisa dibangunkan, Pak. Aneh gitu. Saya bacakan Quran, Fatihah terutama, karena hadisnya ada, diminumkan bangun. Diminumkan bangun dalam keadaan nangis. Nangis dan merem nangisnya itu. Dibuat satu-satu nggak bisa. Ya, terus saya bacaan Al-Quran lagi dan lagi-lagi
ayatnya juga nggak muluk-muluk Pak, yaitu Fatihah gitu. Ya. Tapi kalau kita yakin sama Allah bisa jadi sifat. Ya, saya baca sholawat, kemudian saya baca Fatihah. Ini ada hadisnya, ada sunahnya ya ini ya. Ya sholawat pun ada sunahnya karena agar doa kita makbul kan dengan sholawat. Ya. Fatihah, sholawat, terus kemudian saya doa sama Allah agar disembuhkan. Kalau ini ada gangguan sihir atau jin dikeluarkan. Terus kemudian saya baca dua ayat terakhir dari surat Yasin. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanalladzi malakutu syai'i wa ilaihi turja'un. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Saya tiup Pak. Ya. Jatuh. Terus dia bangun. Sadar. Ternyata tadi kesurupan. Bulan Ramadan ternyata bisa kesurupan, tapi memang jinnya lemah. Ya. Dengan Quran Pak. Kalau kita nggak ngerti Quran kita pasti bingung gitu. Ya. Dan kalau kita nggak pernah mengkaji hadis bahwa Quran itu bisa mengusir jin, ya, ya, itu juga kita bingung. Karena kita belajar begitu, ya, ternyata bisa kabur langsung. Ya. Sembuh ketika itu juga. Ya. Kembali pada kenapa? Karena orang baca Quran itu dekat malaikat. Bahkan ada kisah nyata yang diceritakan, ditulis. Ada seorang wanita yang dia keluar malam di Inggris Pak, bukan di Indonesia, di Inggris kisahnya. Kemudian ketika dia keluar malam, dia berjilbab, berkerudung, dia jalan. Ketika jalan dia diikuti oleh laki-laki yang tinggi besar, gitu. Diikutin, dia belok, dia ikut, laki-laki ikut belok. Dia berhenti, laki-laki ikut berhenti. Sampai ketakutan karena dia sendirian. Kemudian dia baca ayat Al-Quran. Dan ayatnya saya yakin juga banyak yang hafal. Ayat kursi. Ayat kursi, dia baca ayat kursi. Kemudian setelah dia baca ayat kursi, orang ini pergi. Paginya dia lihat berita, channel berita. Ternyata tadi malam ada terjadi pemerkosaan. Terus pelakunya ke syuting wajahnya. Dia kaget. Ternyata pelakunya itu adalah wajah yang dia lihat tadi malam. Dia penasaran. Loh, jangan-jangan tadi malam juga ngontit saya untuk niat jahat ini ya. Tapi kenapa nggak jadi? Terus dia kemudian keesokan harinya mendatangi penjara dan nanya, Pak, Anda masih ingat saya? Saya ini yang Anda ikuti malam-malam waktu itu. Oh ya, kenapa Anda pergi? Tiba-tiba pergi nggak jadi ikutin saya. Terus laki-laki mengatakan, saya ikutin kamu dari awal. Namun di perjalanan saya melihat ada laki-laki tinggi besar tiba-tiba berdiri di samping kamu. Saya melihat laki-laki tinggi besar di samping kamu. Akhirnya saya nggak jadi saya pergi. Dan si wanita ini bingung karena dia merasa waktu itu sendirian. Jadi dia nggak merasa nggak ada seorang pun yang mengawal dia. Dan dia berkesimpulan itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam itu apa? Dan kalau kita lihat di sini malaikat. Ya, karena ada siapa? Al-mahirul bil Quran ma'a safaratil kiram al-bararah. Terus gimana kalau orang itu nggak lancar baca Qur'annya? Kata Rasulullah, waladina yaqra'ul Qur'an wa tahu ya, dan dia itu tidak lancar fihi membacanya, wa huwa alaihi syakkun, dan mereka itu syakkun itu nggak lancar, lahu ajroni, baginya 2 pahala. Jadi kita juga jangan malu kalau nggak lancar Pak. Pahalanya banyak juga, dilipat gandakan oleh Allah. Ya, pahala Qur'annya dan pahala semangat dia. Gitu. Dan insya Allah kalau orang itu yang terbata-bata baca Quran, kalau dia lanjut terus ya hafal. Saya pernah punya murid ngaji begitu, selalu sebelum pengajian saya suruh baca Quran. Ustaz saya nggak lancar, baca aja. Lama-lama 3 bulan dia lancar, bahkan lebih merdu suaranya dibandingkan saya. Karena dia sungguh-sungguh dia lebih merdu suaranya, karena dia punya bakat suara bagus, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian sebenarnya ada 30 keutamaan Al-Quran dan kita baru baca 6. Berarti harus ada 5 kali pertemuan Pak untuk bahas ini, ya kan? Nah, tetapi intinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, clue-nya adalah, poinnya adalah
Jadilah kita orang yang mencintai Quran, senantiasa bersama Quran. Sehari ini nggak boleh lepas dari Quran. Wah, Ustaz capek, nggak apa-apa, selembar aja gitu, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka seorang hamba yang beramal sedikit tapi terus menerus istiqomah dibandingkan amalnya banyak tetapi kemudian setelah itu berhenti. Baca Quran 3 juz, setelah itu baru Ramadan tahun depan dilanjut lagi. Kan ada yang kayak gitu ya. Baca Quran Ramadan gitu kan, katam gitu. Setelah itu nggak baca lagi. Baru dimulai lagi Ramadan depan lagi gitu. Ya percuma juga ya. Mending Allah lebih suka yang sedikit tapi terus tiap hari. Begitu. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semua yang ada di sini, termasuk siapapun yang melihat, ini kan masuk YouTube ya, siapapun yang melihat di YouTube menjadi ahlul Quran, keluarganya ahlul Quran, dan insya Allah semoga kita di akhirat, kalau di dunia kita mendekati Quran, maka di akhirat Quranlah yang akan mendekati kita untuk membela kita. Semoga kita mendapat pembela-pembela banyak di akhirat karena kita membutuhkan, kita sadar aja kita ini banyak dosa gitu. Kita ini kurang amal gitu. Ya kita butuh pembela banyak besok di akhirat, kita butuh kemuliaan yang Allah berikan kepada kita di akhirat, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.